Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Expert Ukai. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan program pre-tryout CBT yang diadakan oleh Expert Ukai pada bulan Oktober 2023. Adapun untuk pembahasan yang akan dibahas yaitu tentang materi teknologi farmasi dengan saya sendiri, Apoteker Anjas Apriyadi. Marilah kita bahas teman-teman semuanya. Soal yang pertama, Divisi R&D Industri Farmasi Ekspor Tukai sedang mengembangkan sediaan krim dengan tipe Oil in Water. Sediaan krim ini dirancang memiliki tekstur yang lembut, mudah diaplikasikan, mudah dibersihkan, tidak lengket, tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair, serta mudah merata saat diaplikasikan pada kulit. Uji sifat alir sediaan yang dilakukan untuk mengetahui reologi sediaan. Dari hasil evaluasi didapatkan parameter rate of shear dan juga shearing stress sebagai gambar berikut. Ini merupakan gambarnya. Dari hasil evaluasi tersebut, termasuk jenis aliran apakah sediaan krim yang akan dibuat. Nah, mari teman-teman kita bahas untuk jawabannya di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan masuk ke dalam kategori materi reologi, nah atau sifat alir yang ada di sediaan liquid. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa reologi itu terbagi secara garis besar menjadi dua jenis. Yang pertama ada jenis aliran Newton dan yang kedua ada jenis aliran non-Newton. Adapun untuk aliran Newton ini tidak dipengaruhi oleh gaya. Sedangkan untuk aliran non-Newton itu dipengaruhi oleh gaya. Nah, di sini untuk aliran non-Newton itu untuk contohnya, contoh kurvanya adalah seperti ini, di mana shear stress dan juga rate of shear-nya ini berbanding lurus. Dan contohnya adalah larutan yang termasuk ke dalam jenis aliran reologi Newton ini adalah air. Nah, sedangkan untuk non-Newton itu dibagi menjadi beberapa jenis sifat alir. Di antaranya yang pertama ada plastis. Jadi plastis ini di mana shearing stress dan juga rate of shear-nya di mana terdapat yield value yang terdapat pada shearing stress menunjukkan bahwa adanya gaya ketika sediaan ini diaplikasikan, terutama contohnya salep, krim dan juga gel. Ini biasanya diaplikasikan ke kulit dengan adanya tekanan saat mengoleskannya atau gaya. Nah, sedangkan untuk pseudoplastis ini jenis alirannya hampir sama dengan plastis, namun tidak adanya yield value dengan shearing stress dan juga rate of shear-nya mulai dari 0, di mana contohnya adalah polimer. Sedangkan untuk jenis aliran dilatan, shearing stress dan juga rate of shear-nya ini merupakan kebalikan daripada plastis dan juga pseudoplastis, di mana aliran dilatan ini adalah ketika suatu larutan itu makin adanya pengocokan, maka makin kental larutan tersebut. Nah, contohnya di sini ada pasta dan juga suspensi kental. Dari ketiga jenis aliran ini, plastis, pseudoplastis dan juga dilatan, ini merupakan jenis aliran non-Newton yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, sedangkan untuk jenis aliran non-Newton yang dipengaruhi oleh waktu adalah thixotropik, di mana untuk thixotropik ini adanya pengaruh oleh waktu. Jadi semakin lama waktu pengocokan maka akan berpengaruh juga terkait dengan viskositas dari sediaan tersebut. Nah, jadi untuk jawaban dari nomor
satu ini yaitu adalah jenis aliran plastis, di mana jenis aliran plastis ini dengan kata kuncinya memiliki nilai yield value dan juga salah satu jenis sediaannya adalah krim ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ke soal yang nomor 2. Nah, di mana di sini seorang formulator sedang membuat emulsi untuk tujuan penggunaan intravena sebanyak satu batch yaitu 500 liter. Untuk membuat sediaan tersebut dibutuhkan emulsi dengan HLB butuhnya 12. Jika emulgator yang digunakannya sebanyak 2% dengan komposisi perbandingan twin 80-nya yaitu dengan HLB 15 dan juga span 60 dengan HLB 6, maka berapa bobot yang perlu ditimbang dalam kilogram. Nah, mari kita bahas teman-teman semuanya. Nah, kita di sini akan membahas terkait dengan metode yang digunakan dalam perhitungan HLB. Salah satunya metode yang akan digunakan yaitu metode aligasi, di mana metode aligasi ini adalah metode dengan pengurangan dengan HLB butuh. Nah, jadi perlu kita tempatkan terlebih dahulu. Twin 80 dengan HLB-nya 15 sudah diketahui. Kemudian span 60 dengan HLB-nya yaitu 6. Sedangkan HLB butuh yang diketahui adalah 12. Nah, tinggal ditambahkan silang saja, di mana untuk twin 15 untuk span 60 hasilnya adalah bentuk pengurangan dari HLB butuh 12 dikurangi dengan HLB twin, yaitu hasilnya 3. Sedangkan untuk twin 80 ini merupakan hasil pengurangan dari HLB butuh 12 dikurangi HLB span, yaitu 12 dikurangi 6 merupakan 6. Nah, ini merupakan jumlah twin, sedangkan ini merupakan jumlah dari span. Adapun untuk perhitungan penjumlahannya, di mana di sini menggunakan metode perbandingan, di mana untuk menghitung jumlah twin 80, persentasenya adalah didapatkan dari jumlah twin itu sendiri dan juga jumlah keseluruhan, yaitu antara span ditambah twin, yakni 6/6 ditambah 3, atau HLB totalnya, yaitu 9. 6/9 dikali 100% menghasilkan 66,67%. Sedangkan untuk jumlah span 60-nya, yaitu 3, di mana 3/6 plus 3, atau HLB totalnya. 3/9 dikali 100% menghasilkan 33,33%. Adapun untuk bobot twin yang dicari, di mana di sini 66,67% dikali 2%, ini merupakan jumlah emulgator yang dibutuhkan, dan juga dikali 500 liter. 500 liter itu merupakan pembuatan dalam satu batch. Nah, untuk hasilnya yaitu 6,67 kg. Nah, itu merupakan pembahasan nomor 2. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, di sini seorang apoteker di industri ekspor cukai ingin membuat 10 buah suppositoria dengan zat aktif X sebanyak 750 mg menggunakan basis oleum kakao. Diketahui cetakan yang digunakannya yaitu 3 gram. Dan nilai displacement value-nya atau dV-nya yaitu 5,7. Nah, berapa basis yang diperlukan? Nah, di sini yang ditanyakan adalah basisnya.
Untuk datanya di sini sudah ada, ingin membuat 10 buah, kemudian zat aktifnya 750 mg atau 0,75 gram, dan cetakannya masing-masing supos itu sebanyak 3 gram, dan nilai DV-nya yaitu 5,7. Oke, mari kita bahas soal nomor 3. Oke teman-teman, jadi untuk nilai displacement value, perlu teman-teman ketahui, ini merupakan perhitungan basis suppositoria menggunakan nilai tukar untuk setiap 1 gram basis. Nah, ini merupakan kuncinya ya. Jadi, contohnya, jika sebuah zat aktif memiliki displacement value sebanyak X gram, maka X gram zat aktif itu sebanyak setara dengan 1 gram basis. Oke, kita langsung ke contoh aja ya, teman-teman. Nah, jadi tadi total zat aktifnya yaitu sebesar 750 mg atau 0,75 gram. Nah, dikali jumlah supos yang akan dibuat yaitu 10, maka menghasilkan 7,5 gram. Nah, dengan displacement value-nya 5,7 gram. Artinya setara dengan 1 gram oleum kakao. Nah, ini kalau misalkan 5,7 gram zat X itu setara dengan 1 gram oleum kakao, maka di sini 7,5 gram zat X itu setara dengan berapa gram kakao. Nah, rumusnya tinggal dihitung saja. Jadi, jika 5,7 aja 1 gram, maka berapa banyak nih untuk 7,5 gram ini? Jadi, langsung saja dengan metode perbandingan, 5/7 dibagi 1 sama dengan 7/5 per X. Nah, nanti dihasilkannya 75 per 5,7 gram. Itu menghasilkan 1,315 gram. Nah, jadi jumlah basis yang diperlukan adalah jumlah cetakannya atau untuk per masing-masing oleum kakao itu seberat 3 gram dikali jumlah supo yang akan dibuat 30 gram. Nah, tinggal dikurangi kesetaraannya yaitu 1,315. Nah, jadi untuk jumlah basis yang diperlukan adalah 28,585 gram. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan nomor 3. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu saja untuk pembahasan di bagian teknologi sediaan farmasi bersama Expert UKAI di program Free Tryout bulan Oktober. Jangan lupa untuk memfollow Instagram Expert UKAI di @expert_ukai dan juga untuk subscribe di YouTube-nya dan juga di LinkedIn-nya. Terima kasih. Saya Apoteker Anjas pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.